Halo semuanya, balik lagi di Suara Podcast Suara Anak Muda. Gue Fajar Aditya yang akan menjadi host kita pada hari ini. Kita bakal bahas topik yang jujur ya, bikin agak panas sih. Yaitu child free ya. Kalau ngomong child free sih mesti orang bakal langsung pada rame kalau itu tuh sebenarnya dosa, sebenarnya nggak boleh. Padahal itu kan pilihan masing-masing orang ya. Nah, di podcast kali ini kita menghadirkan dua narasumber spesial. Pertama ada Mbak Dea Karwan yang baru aja viral nih karena menggiring opini. Kemudian ada Mbak Davidra yang punya pandangan agak berbeda tentang child free. Jadi Mbak Dia, pas kemarin kamu upload video yang viral itu, kan itu penuh hujatan ya tentang opini kamu tentang child free. Menurutmu apa sih yang memang harus dilakukan? Awalnya gue kaget banget sih, banyak yang hujat. Ada yang bilang gue egois lah, ada yang bilang gue perempuan yang nggak berarti lah, ada yang bilang gue melawan kodrat lah. Tapi makin gue baca, gue malah makin yakin kalau di Indonesia masih susah terima perbedaan pandangan antar keluarga. Karena kan di Indonesia banyak yang bilang banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau punya banyak anak tapi nggak terdidik, itu sama aja nyusahin negara gak sih? Bener banget sih, parah. Padahal kan itu cuma sebuah opini ya, nggak harus diikuti semua orang. Dan itu pun juga nggak mengganggu kehidupan orang lain juga kan, itu kan kehidupan kita sendiri. Tapi menurut kalian kenapa sih topik child free di Indonesia sendiri masih relatif sensitif dan netizen itu mudah menyerang itu loh kalau orang mengangkat topik itu? Mungkin karena dari dulu tuh orang-orang mindsetnya menikah itu harus punya anak. Jadi begitu ada yang ngomong mau child free, langsung dianggap nyeleneh dan melawan adat. Dan budaya patriarki di Indonesia yang masih kental juga, jadi polemik sih buat perempuan yang mau child free. Dan kadang netizen tuh gak mau dengerin alasan kita. Gue cuma bilang kalau belum siap punya anak karena fokus karir dan nyiapin mental. Tapi langsung dibilang durhaka, padahal kan yang ngejalin hidup gue sendiri. Pikiran orang-orang tuh pada kolot banget, yang ngejalin hidup aja gue, kenapa mereka yang ribut ngehujat gue? Memang sih kayak mentality crab ya kalau kita bilang. Jadi kalau seakan-akan tuh nggak punya anak dosa banget. Tapi gimana sih tanggapan dari keluarga Mbak Dia sendiri kalau Mbak Dia tuh milih buat child free? Kalau dari keluarga gue sih awalnya kaget ya. Setelah gue ngejelasin panjang lebar kali tinggi, mereka mulai ngikutin ya, walaupun mungkin mereka masih berharap mau punya cucu sih. Mereka sekarang lebih fokus dukung gue dan dukung apa yang buat gue bahagia. Walau udah dihujat segitu banyaknya, lo tetap yakin nih mau child free. Apa sih yang bikin lo tetap teguh kalau lo tuh bakal child free? Karena gue sadar hidup gue itu bukan buat nyenengin netizen. Gue cuma mau punya anak kalau udah bener-bener siap, bukan karena takut omongan orang. Gue juga pun percaya banyak pasangan yang sebenarnya mikir sama kayak gue, cuma nggak mau ngomong aja. Mbak Davindra mau memberikan opini? Kalau pribadi gue sih, gue pengen punya anak sih. Tapi gue setuju banget, gak semua orang tuh harus sama. Yang penting kita bisa bertanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Soalnya kalau kita lihat nih dari keadaan ekonomi saat ini, child free menurut gue masih menjadi opsi yang paling bagus demi menjaga keuangan kita. Wah, dalam banget ya obrolan kita hari ini. Jadi jelas ya bahwa child free itu masih topik yang sensitif banget nih di Indonesia. Tapi bukan berarti ini salah ya. Aku nggak sama ratakan bahwa orang child free itu salah. Cuma orang mau child free itu juga sebenarnya juga ada hal-hal tertentu yang memang harus dipertimbangkan. Jadi nggak semua itu disamaratakan ya.
aku juga mau terima kasih kepada Mbak Dia, Mbak Dabrinda sudah berbagi cerita. Semoga obrolan kita kali ini membuat kita lebih bijak dalam menanggapi pilihan orang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.